Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 49. Melanjutkan cerita sebelumnya. Tolong, Tan Yun masih mengangkat tangannya dengan senyum di wajahnya. Hah? Luo Yue mengangkat alisnya, kamu tidak menggunakan pedangnya. Tidak, aku khawatir sekali mengeluarkan aku akan melukai senior ke-8. Kata Tan Yun. Tes, nadamu besar, adik. Luo Yu tersenyum sambil tersenyum, jika kamu memiliki kemampuan, kamu tidak menggunakan pedangmu. Jika kamu kalah, kamu tidak bisa mengatakan bahwa kakak senior menggertakmu. Tidak, Tan Yun membawa tangan kirinya, tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya, dan berkata, tolong. Oke, kekuatan ilahi yang besar di tubuh Luo Yu mengalir keluar, dan ketika rambutnya menari, dia memegang pedang dewa dan terbang menuju Tan Yun dengan kecepatan tinggi. Ini adalah kecepatan terbang tercepatnya setelah menekan alam. Tiba-tiba, adegan berikutnya mengejutkannya. Kakak 8, hati-hati, aku akan mengambil tindakan. Tan Yun berkata dengan jubah ungu, membawa tangan kirinya di punggungnya, berubah menjadi bayangan ungu, melewati udara rendah dengan kecepatan sangat tinggi, begitu cepat sehingga Luo Yu hampir tidak bisa bereaksi. Anda tahu, meskipun Tan Yun hanya kaisar suci kelas 2, kekuatan tantangan lompatannya cukup untuk dengan mudah membunuh Raja Dewa kelas 3, dan Luo Yu menekan ranahnya ke Kaisar Suci kelas 5, kekuatan lompatan tantangan hanya sampai Raja Dewa kelas 1. Oleh karena itu, kecepatan Tan Yun menurutnya saat ini sangat cepat. Kecepatan cepat. Sebelum suara kaget Luo Yu jatuh, Tan Yun muncul di sampingnya. Berdengung. Dalam getaran kehampaan, tangan kanan Tan Yun tiba-tiba menggenggam pergelangan tangan kanan Luo Yu, dan Luo Yu tiba-tiba merasakan kekuatan yang tak tertandingi. Itu berasal dari pergelangan tangan, menyebabkan lengan kanannya menekuk, dan Tan Yun sudah memegang pedangnya di leher sendiri. Kakak 8 mengakuinya. Tan Yun tersenyum cerah, lalu melepaskan Luo Yu yang tidak melambat, dan berubah menjadi seberkas cahaya yang terbang ke tanah. Setelah Luo Yu melambat, sudut rok terbang ke atas dan terbang ke bawah di samping Tan Yun, menyaksikan Ling Xiatianzun cemberut dan berkata, Tuan, kekuatan saudara junior untuk melompati tantangan itu terlalu kuat. Murid itu memperkirakan bahwa dia punya kekuatan Raja Dewa kelas 3 untuk melompati tantangan. Murid tidak yakin, dan murid harus meningkatkan ranahnya dari Kaisar Suci kelas 5 menjadi Kaisar Suci kelas 8, dan kemudian bersaing lagi. Tanpa menunggu Ling Xiatianzun berbicara, Tan Yun tersenyum dan berkata, Saudari ke-8, jika kamu kalah, kamu kalah. Jangan biarkan kulitmu hilang. Hah? Luo Yu memberi Tan Yun tatapan putih, dan kemudian berubah menjadi tatapan biasa. Adik kecil, kamu sangat luar biasa, kakak semakin menyukaimu. Han, Tan Yun melihat berbagai gaya Luo Yu dan merasakan merinding. Kamu gadis, kamu benar-benar terlalu nakal. Setelah Ling Xiatianzun memandang Luo Yu dan tersenyum, dia melihat ke-8 orang yang tersisa dan berkata, tapi apa yang dikatakan Luo Yu barusan masuk akal. Yah, kamu bisa menekan ranah ke Kaisar Suci kelas 8 dan berdiskusi dengan Yuner. Mu Zentian dan Yu Qihao mengangguk dan berkata, itu guru. Yu Qihao mencibir di dalam hatinya, jika aku menekan ranah ke Kaisar Suci kelas 8, bahkan aku memiliki kekuatan untuk melawan Raja Dewa kelas 4. Jing Yun, kamu berani berhubungan dengan kakak perempuan yang aku suka, dan lihat bagaimana aku bisa membuat kecelakaan itu terjadi padamu nanti. Ketika Yu Qihao bergumam dalam hati, Ling Huting, Raja Dewa kelas 7, mengambil langkah dan mengepalkan tinjunya ke arah Tan Yun dan berkata, adik laki-laki, saudara laki-laki, datang dan lihat seberapa kuat kamu. Dengan mengatakan itu, Ling Huting menekan ranah ke Kaisar Suci kelas 8, adik laki-laki, kakak laki-laki, kemampuanku untuk melompati tantangan sebanding dengan Raja Ilahi kelas 3. Jika kamu bisa mengalahkanku, aku akan mengagumimu. Tan Yun bisa melihat tatapan ramah di mata Ling Huting, dan dia mengepalkan tinjunya dan berkata, tolong, saudara kelima. Berdengung.
Kekosongan tiba-tiba pecah, Ling Huting membuka mulutnya, dan senjata tajam hitam dengan atribut kematian terbang keluar dan membawanya ke tangannya. Segera, Ling Huting menikam Tan Yun dengan tombak. Tan Yun mengorbankan atribut kuno pedang ilahi Tianzun tertinggi miliknya, melayang ke udara, dan tidak memberi Ling Huting kesempatan untuk menggunakan 10.000 cara untuk kembali ke sekte. Namun, kecepatan Tan Yun mengayunkan dan menggerakkan pedangnya jelas 1 poin lebih cepat dari Ling Huting. Di mata semua orang, ini adalah kecepatan Tan Yun yang sebenarnya, tetapi semua orang tahu itu bukan. Jika Tan Yun meningkatkan kecepatannya secara ekstrim, bahkan jika dia tidak menggunakan langkah Dewa Hong Mengge, dia masih bisa terbang dengan kecepatan yang sama dengan Raja Dewa kelas 4. Dang 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 dang. Di atas kompleks, suara emas dan besi terdengar tanpa henti, percikan api memercik kemana-mana, Ling Huting berkeringat deras dan lelah menghadapinya. Yuner melompati dan menantang kekuatannya. Itu benar-benar tak tertandingi di dunia. Lingxia Tianzun yang menonton pertempuran diam-diam berpikir, Tinger menghadapi Yuner, tapi dia tidak punya waktu untuk menampilkan teknik 10.000 cara untuk kembali ke sekte. Saat ini, Ling Huting yang telah dikalahkan oleh Tan Yun cukup cemas. Dia juga tahu bahwa jika dia tidak menggunakan 10.000 cara untuk kembali ke sekte, dia pasti akan kalah. Mengaum. Ling Huting meraung, dan ketika dia hendak menggunakan 10.000 cara kembali ke sekte, Tan Yun tiba-tiba meningkatkan kecepatannya, memegang pedang dewa dan menjauh dari sisi Ling Huting. Momen selanjutnya. Detik berikutnya, Ling Huting berhenti menari dari kehampaan, karena dia merasakan sedikit rasa dingin dari belakang lehernya. Itu adalah Tan Yun yang berdiri di udara, memegang pedang dewa, ujung pedang menempel di belakang lehernya, dan berkata sambil tersenyum, "Saudara kelima, terima." Setelah itu, Tan Yun mengumpulkan pedangnya dan jatuh di halaman. Oh, Ling Huting menghela nafas, terbang ke depan Tan Yun, mengepalkan tinjunya dan berkata, "Sungguh menakutkan bahwa Junior Jing melompati dan menantang kekuatan, senior saya yakin bahwa saya kalah." Tan Yun tersenyum dan berkata, "Jika bukan karena Junior, saya lebih unggul dalam kecepatan, jika tidak, sekali senior kelima, setelah Anda menggunakan 10.000 cara untuk kembali ke sekte, saya khawatir itu aku akan kalah." Kata-kata Tan Yun seperti ini secara alami sopan. Dia tahu bahwa meskipun lawan menggunakan taktik kembali ke sekte, dia bisa mengalahkannya. "Ya, Yuner, penampilanmu sebagai seorang guru sangat memuaskan." Lingxia Tianzun memuji. Pada saat ini, Mu Zentian tersenyum dan berkata, "Tuan, jika murid menekan ranahnya, dia pasti bukan lawan dari adik laki-laki, jadi dia tidak akan berdiskusi dengan adik laki-laki." "Aku juga tidak," kata kakak laki-laki Tan Yun, Sao Yuan. Saat ini, hanya Yu Chihao, Zhao Wuyi, dan Yang Yuxin yang belum mengungkapkan pandangan mereka. "Kakak senior, apa yang harus saya lakukan?" Yang Yuxin dari ranah Raja Dewa kelas 2 memberi Zhao Wuyi transmisi suara, "Jing Yun merampas pasir hisap emas kami, saya benar-benar ingin membalasnya, tetapi jika ranah ditekan, kami sama sekali bukan lawannya." "Ya, aku benar-benar gila," Zhao Wuyi berkata dengan suaranya, "Saudari keempat, saya akan mengujinya dengan teknik radikal. Jika dia tidak setuju, kami tidak akan berdiskusi dengannya." Setelah transmisi suara, Zhao Wuyi memandang Tan Yun dengan senyum tipis. "Adik laki-laki, bukankah kamu mengatakan sebelumnya, jika aku bukan kakak ketiga, apakah kamu ingin memukulku habis-habisan?" "Yah," kataku, "ada apa?" Tan Yun berkata dengan ringan. "Itu tidak terlalu banyak." Zhao Wuyi berkata, "Terus terang, saudara senior ketiga, saya mengambil jurusan seni pemurnian, dan kemampuan untuk melompati tantangan tidak kuat. Dan aku hanya Raja Dewa kelas 1, bagaimana dengan ini? Aku tidak menekan ranah, kamu dan aku belajar dari satu sama lain." Mendengar ini, sebelum Tan Yun dapat berbicara, Li Xin mengerutkan kening, "Zhao Wuyi, apakah kamu tidak malu mengatakan itu? Kemampuanmu untuk melompat tidak kuat. Semakin tinggi ranahmu, semakin lemah kemampuanmu untuk menantang. Meskipun kamu adalah Raja Dewa kelas 1, kamu bisa mengalahkan Raja Dewa kelas 4 dan bersaing dengan Raja Dewa kelas 5. Kemampuan lompatanmu tidak disebut kuat. Juga, Jing Yun hanyalah Kaisar Suci kelas 2, jadi kamu bisa menekannya menjadi Kaisar Suci kelas 8. Kamu 6 alam kecil lebih tinggi darinya, apa yang kamu inginkan?"
Pada saat ini, Li Ximin menggema, yaitu, jangan terlalu banyak. Dari awal hingga akhir, Anda telah meminta masalah dengan saudara Jing. Mendengarkan kata-kata anak-anaknya, wajah Lingxia Tianzun menjadi suram, dan ekspresi di mata Zhao Wuyi menunjukkan ketidakpuasan yang tidak terselubung. Wuyi, jika kamu tidak menekan ranahnya, ini jelas-jelas mengintimidasi Yuner. Jangan katakan Yuner tidak setuju, juga tidak setuju sebagai guru. Mendengar ini, Zhao Wuyi buru-buru bersujud, Tuan, tenanglah, dan murid tahu yang salah. Pada saat ini, Tan Yun tiba-tiba berbicara, dan kata-kata berikut membuat Lingxia Tianzun terkejut. Tuan, Yuner menyetujui persyaratan saudara ketiga. Tan Yun berkata, sejujurnya, Yuner juga ingin tahu di mana batas tantangan yang dilompati Yuner. Namun, murid itu memiliki permintaan, dan saya meminta guru untuk menyetujuinya. Lingxia Tianzun berkata, kamu bilang. Tan Yun berkata, kembali ke guru, saudara ketiga tidak akan menekan alam, dan murid itu pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk menghadapinya. Kamu tahu, pedang itu tidak memiliki mata. Ketika muridnya keluar semua, dia khawatir dia tidak bisa menghentikan tangannya dan menyakitinya, tapi itu tidak baik. Lingxia Tianzun dengan penasaran bertanya, Yuner, apakah karena kamu percaya diri dan memiliki kekuatan untuk bersaing dengan kakak ketiga laki-lakimu? Ya Tuan. Tan Yun berkata, murid itu khawatir begitu dia melepaskan tangan dan kakinya, dia akan menyakiti saudara ketiga dan mempengaruhi perasaan di antara saudara-saudara. Mendengarkan kata-kata Tan Yun, hidung Zhao Wuyi kesal. Menurutnya, dia memiliki kekuatan untuk melawan Raja Dewa kelas 5, dan bahkan jika Tan Yun memiliki kekuatan untuk melompati tantangan, mungkinkah dia bisa mengalahkan Raja Dewa kelas 5 dengan Kaisar Suci kelas 2? Dia tidak percaya sampai mati. Yah, aku mengerti untuk guru. Setelah memikirkannya, Lingxia Tianzun memandang Zhao Wuyi dan berkata, karena adik laki-lakimu mengatakan ini, maka guru setuju untuk berduel. Yuner, Wuyi, biarkan hal-hal buruk pergi dulu untuk guru. Selama kamu tidak menyakiti kehidupan orang lain, aku tidak akan ikut campur sebagai guru. Juga, tidak peduli siapa yang terluka, kamu tidak bisa membalas dendam, apalagi membalas dendam secara pribadi, mengerti? Tan Yun dan Zhao Wuyi berkata serempak, murid mengerti. Ya, Lingxia Tianzun berkata, kalau begitu kamu bisa mulai sekarang. Pada saat ini, Yu Qihao berbicara pada Zhao Wuyi, adik ketiga, ingatlah untuk membalas untukku dan pukul dia dengan kejam. Zhao Wuyi berkata dengan suara tenang, kakak kedua, jangan khawatir, saya tahu bagaimana melakukannya. Setelah transmisi suara, Zhao Wuyi melihat ke arah Tan Yun, adik laki-laki, tempat ini terlalu kecil untuk kita. Bagaimana kalau kita bertarung di lautan awan? Tan Yun tersenyum tipis, kakak senior, tolong, aku punya niat ini. Oke, cukup menyegarkan. Setelah Zhao Wuyi menjawab, dia naik ke udara, berubah menjadi sinar, dan melesat ke lautan awan di atas istana Hongmeng. Wow! Tan Yun berubah menjadi cahaya ungu, mengikuti dari belakang. Kemudian, Lingxia Tianzun dan yang lainnya melayang ke langit, melayang di lautan awan yang luas, menyaksikan Tan Yun dan Zhao Wuyi dari kejauhan. Zhao Wuyi memandang Tan Yun dan memasang penampilan sopan, adik kecil, 10.000 jalan kembali ke Zongjue diciptakan oleh Tuan kita, dan tidak diragukan lagi itu adalah teknik pertama di dunia Dewa Hongmeng. 10.000 cara kembali ke sekte dibagi menjadi 10.000 jalan, 10.000 jalan pedang, dan 10.000 mana. Sebagai seorang senior, saya harus membiarkan Anda, katakan saja, salah satu dari 3 latihan utama yang ingin Anda gunakan, senior, saya akan menggunakan yang mana untuk menangani Anda. Mendengar itu, Tan Yun mengabaikan Zhao Wuyi dan berkata dengan malu, kakak senior, di mana kamu mendapatkan begitu banyak omong kosong? Yang mana yang ingin kamu gunakan? Adapun tanda seperti itu. Aku memberitahumu, kamu tidak bisa dibandingkan dengan pemurnian senjata, dan kamu tidak bisa dibandingkan dengan seni bela diri. Setelah mendengarkan, Zhao Wuyi menyipitkan matanya sedikit, dan berkata dalam transmisi suara, Jing Yun, kamu tidak tahu baik atau buruk. Saudaraku, aku berjanji akan mengalahkanmu habis-habisan. Perang. Zhao Wuyi mengguncang langit dengan suara keras. Dia membalik tangan kanannya,
dan tombak ruang dan waktu yang tajam keluar dari tangan kanannya. Seni Sekte 10.000 Cara Tombak. Ekspresi Zhao Wei serius, dan kekuatan Dewa Ruang dan Waktu di tubuhnya, seperti sungai yang deras, mengalir deras ke tombak tajam di tangannya. Berdengung. Tiba-tiba, aura mengerikan meletus dari senjata tajam, menyebabkan lautan awan yang luas langsung tertutup retakan seperti jaring laba-laba di ruang gelap. Siapa yang memiliki tombak tajam dengan atribut angin dan guntur atau atribut kuno, pinjami aku. Tan Yun berdiri di langit di lautan awan yang luas, melihat kembali ke semua orang dan berkata, "Adik laki-laki, aku punya." Ling Huting membalas dengan lambaian tangan kanannya dan menembakkan senjata tajam urutan ke-11, menembak ke arah Tan Yun. Dengan basis kultivasi Kaisar Suci kelas 2 Tan Yun, dia paling banyak hanya dapat mengerahkan kekuatan artefak urutan ke-11. Dari fakta bahwa Ling Huting memberikan tombak kepada Tan Yun, terlihat bahwa Ling Huting sangat bijaksana dan teliti. Dia tahu bahwa memberi Tan Yun senjata tajam tingkat 12 sendiri tidak sekuat memberi Tan Yun senjata berkualitas tinggi tingkat 11. Terima kasih saudara kelima. Saat Tan Yun mengulurkan tangannya untuk menangkap tombak tajam itu, angin dan guntur di tubuhnya menyembur dengan kencang dan menyuntikkan ke tombak tajam itu. Tiba-tiba, tombak tajam itu meraung dengan guntur dan memekakkan telinga. Pada saat ini, setiap orang yang menyaksikan pertempuran dapat melihat bahwa setelah Tan Yun melihat penggunaan teknik tombak 10.000 jalan oleh Zhao Wei, dia juga akan menggunakannya. Semua orang yang hadir tahu bahwa apakah itu 10.000 dao tombak Sekte Jue, 10.000 dao pedang Sekte Jue, dan 10.000 dao mana Sekte Jue, mereka semua cocok untuk budidaya orang dengan atribut apapun. Satu-satunya perbedaan adalah kekuatan atribut yang berbeda-berbeda. Tan Yun menggunakan atribut angin dan guntur untuk menampilkan teknik tombak 10.000 jalan, sementara Zhao Wei menggunakan atribut ruang dan waktu untuk menampilkannya. Boom, boom. Zhao Wei ditinggalkan dari langit, dengan tubuh misterius, menarik tombak di tangannya. Tiba-tiba, bayang-bayang senjata yang sangat besar, mengandung kekuatan Dewa Ruang dan Waktu, seperti teratai raksasa yang sedang mekar. Mekar di lautan awan. Boom. Di lautan awan di seberang, Tan Yun juga menarikan tombak tajam dengan tubuh misterius. Segera, jejak bayangan tombak yang mengandung kekuatan Kaisar Suci Angin dan Guntur meledak dari kehampaan. Saat ini, semua orang, termasuk Mu Zhen Tianzun dan Ling Xia Tianzun, tidak optimis tentang Tan Yun dan percaya bahwa Tan Yun akan kalah. Ada dua alasan. Pertama, dua atribut utama ruang dan waktu pada awalnya dimaksudkan untuk menekan atribut angin dan guntur. Kedua, apa yang ditampilkan Zhao Wei adalah kekuatan Raja Dewa Ruang dan Waktu, dan dia masih harus menghancurkan kekuatan Kaisar Angin dan Guntur Tan Yun. Semua orang tahu bahwa dalam keadaan normal, kekuatan Kaisar Suci tidak dapat bersaing dengan kekuatan Raja Dewa. Oleh karena itu, semua orang mengira Tan Yun akan kalah. Tapi adegan yang terjadi selanjutnya melampaui harapan semua orang, dan semua orang merasa sangat terkejut. Adik laki-laki, aku ingin kamu tahu bahwa mudah bagiku untuk mengalahkanmu. Zhao Wei mencibir, dan tiba-tiba meraung, 10.000 sekte tombak seni 1.000 tombak pembunuh setan. Ketika Zhao Wei menembak, itu adalah kekuatan supernatural pamungkas yang paling kuat dari seni sekte 1.000 tombak.